Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan materi terkait analisis data kualitatif. Materi ini kita ambil dari buku Uma Sekaran di chapter 16. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Hoirunisa dengan NPM akhir 239. Kemudian ada Tarisa Nelia dengan NPM akhir 247, lalu ada Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan Catur Haila dengan NPM akhir 268. Masuk ke materi yang pertama, di sini ada tiga langkah penting dalam analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu memiliki aturan yang lebih fleksibel dibandingkan kuantitatif, sehingga membutuhkan proses yang iteratif dan juga terus berkembang. Menurut Mills dan Huberman di 1994, terdapat tiga langkah utama. Yang pertama ada reduksi data. Jadi tahapan ini tuh meliputi pemilihan, penyederhanaan, pengkodaan, dan juga kategorisasi data. Tujuannya itu adalah meringkas sejumlah data menjadi bagian yang lebih bermakna. Lalu yang kedua ada penyajian data. Jadi data yang telah direduksi itu akan disajikan dalam format yang terorganisasi, seperti kutipan, matriks, ataupun diagram. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Dari pola yang muncul, peneliti itu mulai menafsirkan makna data, menjawab pertanyaan penelitian, dan juga merumuskan temuan. Kemudian kita bahas lebih lanjut terkait reduksi data. Reduksi data itu merupakan langkah pertama dalam analisis data kualitatif, yang mana ini tuh digunakan untuk menyederhanakan data yang awalnya itu dalam jumlah besar agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, proses utamanya itu ada yang pertama, pengkodaan, yakni memberi label pada bagian teks, bisa kata, kalimat, paragraf, ataupun tema untuk meringkas dan juga mengatur ulang data. Kemudian yang kedua ada contoh pengkodaan. Satu insiden dapat berisi beberapa tema seperti janji layanan yang tidak ditepati dan juga kurangnya perhatian. Nah, kode-kode ini nantinya itu akan membantu mengurangi data tanpa kehilangan signifikasinya. Lalu yang ketiga ada kategorisasi. Pengelompokan kode ke dalam kategori untuk memperjelas struktur data. Hal ini tuh dapat berasal dari data yang induktif ataupun dari teori atau deduktif. Nah, kombinasi keduanya itu memungkinkan peneliti untuk memperluas pengetahuan yang ada. Kemudian pada slide ini ada contoh tabel, yang mana tabel pada gambar tersebut ini tuh menjelaskan berbagai pemicu kemarahan dari konsumen dalam konteks layanan, dengan cara mengelompokkan perilaku penyedia layanan itu ke dalam beberapa subkategori kegagalan prosedural. Nah, setiap subkategori itu memuat jumlah perilaku yang diamati, jumlah insiden tunggal maupun multi insiden, serta contoh nyata dari situasi yang membuat pelanggan itu merasa marah. Misalnya pada subkategori unreliability atau ketidakandalan. Di sini tercatat banyak kasus ketika perusahaan jasa itu tidak menjalankan layanan yang dijanjikan. Seperti pelanggan itu harus menunggu lama untuk janji dengan dokter, teknisi, ataupun layanan transportasi. Lalu di subkategori lain seperti delivery promise, itu menunjukkan kegagalan penyedia layanan memenuhi janji waktu atau jenis layanan. Misalnya kayak pelanggan menerima mobil sewaan yang berbeda dari yang disepakati. Kemudian atau bisa juga kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Tabel ini juga mencakup contoh situasi kecil namun mengganggu, seperti sopir taksi yang awalnya itu menyepakati harga rendah tetapi kemudian meminta tarif normal. Jadi secara keseluruhan, tabel ini tuh memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana kegagalan prosedural dalam layanan itu dapat memicu kemarahan dari konsumen, serta menunjukkan frekuensi dan juga variasi bentuk-bentuk kegagalan tersebut. Kemudian lanjut ke bagian tabel lanjutan. Di
Di sini tuh menampilkan kategori pemicu kemarahan konsumen yang berkaitan dengan inaccessibility atau ketidakmudahan akses, serta kebijakan perusahaan yang dirasa dapat menghambat proses layanan. Pada kategori inaccessibility itu tercantum berbagai situasi ketika pelanggan itu kesulitan mengakses layanan, baik melalui telepon, email, maupun internet. Misalnya, nomor layanan yang terlalu sibuk atau sulit dihubungi. Lalu ada pula kasus ketidaktersediaan elemen layanan tertentu, seperti loket atau meja pelayanan yang tutup lebih cepat dari jam operasional yang diharapkan, atau lokasi penyedia layanan yang sulit dijangkau. Tabel ini juga menunjukkan contoh pengalaman nyata, misalnya seseorang yang berhari-hari mencoba untuk membuat janji dengan dokter, tetapi tidak berhasil karena telepon itu tidak pernah tersambung. Selanjutnya, subkategori company policy dan juga rules itu menggambarkan bagaimana kebijakan internal perusahaan itu dapat memicu kemarahan, seperti prosedur layanan yang tidak efisien, kemudian adanya aturan yang tidak jelas, sehingga proses penjadwalan yang dianggap tidak adil. Nah, salah satu contoh yang ekstrim yang ditampilkan di tabel ini itu adalah adanya prosedur pembagian layanan oleh sebuah organisasi yang dinilai tidak transparan dan juga menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Nah, jadi secara keseluruhan tabel ini tuh menegaskan bahwa hambatan akses dan juga kebijakan perusahaan yang buruk itu dapat menjadi sumber ketidakpastian dan juga sumber kemarahan yang signifikan bagi konsumen. Oke, kita akan melanjutkan tabel 16.1 ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa analisis data kualitatif itu menghasilkan temuan penting mengenai penyebab kemarahan pelanggan dalam layanan. Nah, berdasarkan pekodean dan juga kategorisasi data, para peneliti itu menemukan 4 super kategori utama pemicu kemarahan pelanggan. Yang pertama adalah procedural failures, yaitu janji-janji layanan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua ada interaction failures, seperti perilaku kasar atau meremehkan pelanggan. Yang ketiga ada outcome failures, seperti layanan kualitas yang buruk atau kesalahan dalam pelayanan. Dan juga yang keempat ada inadequate response to service failures. Itu seperti penanganan keluhan yang tidak adil dan juga tidak responsif. Nah, semua kategori tersebut itu ditampilkan dalam tabel 16.1 ini, yang juga menunjukkan contoh kejadian nyata dan seberapa sering setiap perilaku muncul sehingga memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi area yang harus diperbaiki untuk mencegah kemarahan konsumen. Selanjutnya ada data display. Nah, di dalam data display di dalam analisis data kualitatif, setelah data itu direduksi dan juga dikodekan, langkah berikutnya itu adalah data display, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur seperti matriks, tabel, bagan, atau grafik untuk memudahkan dalam melihat pola dan juga hubungan antar temuan. Pada studi mengenai kemarahan pelanggan, peneliti itu juga menggunakan matriks untuk mengorganisasi 28 subkategori menjadi 7 kategori dan 4 superkategori, sehingga tampilan data tuh menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Nah, setelah penyajian data ini, peneliti itu memasuki tahap drawing conclusion. Drawing conclusion sendiri itu menafsirkan pola dan juga hubungan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi agar kesimpulan itu tetap akurat, dapat dipercaya, dan juga benar-benar didukung oleh data yang terkumpul. Selanjutnya ada reliability and validity in qualitative research. Nah, reliabilitas dan juga validitas dalam penelitian kualitatif itu berfokus pada keterpercayaan proses analisis. Reliability itu mencakup kejelasan kategori dalam pengkodean atau kategori
reliability, dan juga konsisten antar penilaian atau coder atau yang disebut juga interjudge reliability. Nah, tingkat kesepakatan itu minimalnya 80% dan juga dianggap memadai dalam penelitian kualitatif ini. Sementara itu, validity itu memastikan bahwa setiap penelitian itu benar-benar mewakili data secara tepat atau internal validity dan juga dapat diterapkan pada konteks lain atau yang disebut juga external validity. Nah, validitas itu ditingkatkan melalui frekuensi kejadian, triangulasi, pemilihan kasus yang representatif, serta memasukkan kasus devian untuk menguji teori. Nah, dalam studi terkait kemarahan pelanggan ini, tingkat interjudge reliability-nya tuh mencapai 0,84. Nah, hal ini menunjukkan sistem kategorisasi yang kuat dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mengandalkan wawancara dan juga observasi, tetapi juga menggunakan berbagai metode lain untuk menggali makna, memahami pola, serta menganalisis pengalaman manusia secara lebih mendalam. Nah, 3 metode yang sangat penting dalam hal ini adalah content analysis, narrative analysis, dan juga analytic induction. Nah, masing-masing ini memiliki fokus pendekatan serta jenis data yang berbeda. Namun, semuanya bertujuan memberikan pemahaman yang kaya dan juga komprehensif mengenai fenomena sosial. Konten analisis ataupun analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi isi simbolik dari berbagai bentuk komunikasi yang direkam. Nah, bentuk komunikasi ini bisa berupa artikel surat, surat kabar, iklan, situs web, postingan media sosial, transkrip wawancara, video, maupun rekaman audio. Nah, konten analisis ini bekerja dengan cara mengidentifikasi dan juga mengkategorikan elemen tertentu dalam teks ataupun media seperti kata-kata, konsep, karakter, tema, maupun kalimat yang signifikan. Nah, metode ini sangat berguna dalam penelitian harus menganalisis jumlah data yang besar secara sistematis dan juga objektif. Nah, kalau di dalam konten analisis ini terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama, analisis konseptual yang bertujuan mengidentifikasi keberadaan dan frekuensi kemunculan konsep tertentu dalam teks. Nah, pendekatan ini Pendekatan ini membantu menemukan pola sederhana tetapi penting. Kedua, analisis relasional, yaitu pendekatan yang membangun dari analisis konseptual dengan mempelajari hubungan antar konsep. Nah, dengan cara ini, peneliti itu dapat memahami hubungan makna yang lebih kompleks. Hasil dari konten analisis ini kemudian akan digunakan untuk membuat inferensi tentang pesan dalam teks, pengaruh faktor lingkungan terhadap isi pesan, ataupun dampak pesan terhadap audiens. Metode ini telah banyak digunakan dalam studi kampanye politik, analisis iklan, dan juga pemahaman strategi tentang bagaimana media daring mempengaruhi komunikasi. Nah, berbeda dari konten analisis, naratif analisis ini berfokus pada cerita maupun narasi pribadi yang disampaikan individu mengenai pengalaman hidup mereka. Narasi dipandang sebagai rangkaian peristiwa yang tersusun secara kronologis dan mengandung makna tertentu bagi individu tersebut. Peneliti yang menggunakan naratif analisis ingin memahami bagaimana orang menafsirkan pengalaman, membangun identitas, dan juga memaknai perubahan dalam hidup mereka. Nah, data naratif ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dirancang untuk mendorong responden menceritakan suatu kejadian dalam konteks sejarah hidupnya. Peneliti tidak hanya memperhatikan isi cerita, tetapi juga struktur cerita, urutan peristiwa, emosi yang muncul, serta cara responden menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Fokus utama metode ini adalah urutan temporal, apa yang terjadi dalam suatu kejadian, bagaimana kejadian itu berlangsung, dan apa konsekuensinya. Naratif analisis ini banyak digunakan dalam penelitian perilaku konsumen, pengalaman pelanggan, maupun studi psikologi sosial. Metode ketiga adalah analytic induction, yaitu merupakan strategi umum dalam analisis kualitatif yang bertujuan mengembangkan penjelasan yang kuat dan juga universal terhadap suatu fenomena. Nah, dalam analytic introduction ini, peneliti memulai dengan merumuskan hipotesis awal berdasarkan fenomena yang diamati. Hipotesis ini kemudian diuji terhadap berbagai kasus.
Jika ditemukan kasus yang tidak cocok dengan hipotesis, maka hipotesis akan direvisi dan juga diperbaiki. Nah, proses ini itu berlangsung terus-menerus hingga peneliti menemukan pola ataupun teori yang konsisten dan juga mampu menjelaskan semua variasi kasus. Analytic induction ini menekankan proses iteratif dan juga reflektif. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi terus-menerus membandingkan, mengevaluasi, dan juga memodifikasi penjelasan yang ia bangun. Dengan demikian, metode ini akan membantu menghasilkan teori yang lebih akurat dan juga mendalam karena telah diuji berulang kali melalui pembahasan berbagai kasus nyata. Nah, secara keseluruhan, ketiga metode ini yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu content analysis, narrative analysis, dan juga analytic induction, ini memperkaya pendekatan kualitatif dengan cara memberikan alat bagi peneliti untuk memahami data secara lebih sistematis, mendalam, dan juga bermakna. Nah, masing-masing metode memberikan sudut pandang unik yang membantu peneliti menangkap kompleksitas fenomena sosial dan menghasilkan temuan yang kuat serta relevan. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai Big Data. Big Data sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan data yang sangat besar, cepat, dan juga beragam, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas digital, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, istilah ini itu mulai populer seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dan juga internet yang menyebabkan jumlah data berkembang secara eksponensial. Nah, pada awalnya, Big Data ini hanya merujuk pada data berukuran yang sangat besar, yang tidak dapat diproses menggunakan metode maupun alat tradisional. Namun, seiring perkembangan teknologi, maka Big Data ini menjadi lebih luas dan mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan juga data tidak terstruktur dan ada semi-terstruktur. Nah, data terstruktur itu adalah data yang disimpan dalam format yang rapi, seperti tabel angka ataupun database tradisional. Sementara itu, data tidak terstruktur mencakup teks bebas seperti postingan media sosial, seperti ada di Twitter, Facebook, ataupun ada email weblog, gambar, video, ataupun rekaman suara. Nah, ada juga data semi terstruktur. Ini seperti data hasil klik dari aktivitas penggunaan di website. Nah, perkembangan teknologi modern ini memungkinkan data jenis apapun untuk dikumpulkan, diukur, dan juga disimpan dan dianalisis sehingga menghasilkan wawasan yang dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Nah, Big Data ini biasanya dijelaskan melalui 3 karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V, yaitu volume, variety, dan juga velocity. Volume ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar, mulai dari gigabyte hingga petabyte, dan bahkan bisa lebih. Kemudian data yang sangat banyak ini membutuhkan teknologi khusus untuk menyimpan dan mengelolanya. Nah, kemudian ada variety tadi. Ini merujuk pada keberagaman data yang ada, tidak hanya berupa angka, tetapi juga bisa teks, gambar, suara, maupun video. Nah, setiap jenis data ini memiliki cara pengelolaan yang berbeda, sehingga menambah kompleksivitas analisisnya. Kemudian yang terakhir itu ada velocity. Nah, ini menggambarkan kecepatan data dan yang dihasilkan dan juga diterima. Nah, selain 3 karakteristik utama tersebut, beberapa ahli menambahkan karakteristik keempat, yaitu veracity, yang berkaitan dengan kebenaran, keandalan, dan juga kualitas data. Big data seringkali mengandung informasi yang bias, tidak akurat, ataupun tidak lengkap. Oleh karena itu, analisis big data membutuhkan teknik khusus untuk membersihkan dan juga memvalidasi data sebelum digunakan. Nah, Big Data ini juga menghadirkan tantangan. Banyak organisasi masih kesulitan mengelola, memproses, dan juga menganalisis data dalam jumlah besar, sehingga dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki ahlian analisis, serta kebijakan keamanan data yang kuat. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.